Sehingga itu lupa pastikan tidak ada yang datang ke tempat ini dengan ibadah, dan kita akan mulai pertandingan ibadah di tahun yang baru 2017, yaitu tanggal 8 Januari 2017. Bilang lagi sebelah kiri kanan, 8 Januari 8 Januari 2017 merupakan ibadah yang pertama di CVCC. Oke, baik. Saya akan bacakan ayat mingguan kita pada saat ini. Saya akan bacakan lebih dahulu untuk kemudian setelah itu kita bacakan bersama-sama. Yang terambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita berikan sukacita terbesar, kemuliaan bagi Tuhan, kita merayakan kehadiran Yesus Kristus. Selamat berdoa. Ketika kita bertanya, di mana kasih? Kita mendengar tangisan seseorang yang ditinggalkan. Lalu, pergi kemana kasih itu? Memilih membiarkan tangis air mata jatuh begitu deras daripada memberikan senyuman semangat. Ketika kita bertanya, siapa kasih? Kita mengenal mereka yang mengecewakan dan memberi rasa pahit. Diakah kasih? Memilih menuangkan kepedihan dan tertawa menatap kesengsaraan. Ketika kita bertanya, seperti apa kasih? Kita melihat manusia lalu lalang, berjalan egois tanpa menggandeng satu dengan yang lain. Itukah kasih? Memilih menutup mata dan berbalik daripada mengulurkan tangan peduli. Ketika kita bertanya, bagaimana menemukan kasih? Kita mencap rasa yang membedakan dari wajah kasih. Begitukah kasih? Memilih mengeluarkan diri daripada mengatakan kasih yang ada di maaf memberikan sebuah harapan kedamaian.
So I defeat the hate, that's the great man, still loving. Talk about God, I hate it, all you see what we do is judge. And all this protection, different politics, like a nationalist, stripping a listen. I have a heart, so why we act so hard like a broken heart? If you don't tell the truth, but you never know our songs. If you don't know nothing, they know why. So you and I can get it is done. Today we celebrate the birth of Jesus. We're soaking the victory again. And Jesus, you are the love. Berikan tepuk tangan terima kasih bersama. Selamat datang di perayaan Natal JPCC kebaktian ketiga tanggal 25 Desember. Hey, ini kebaktian terakhir di tahun ini. Come on. Well, terima kasih untuk kesabaran saudara, terima kasih untuk kehadiran saudara buat yang pertama kali datang ke JPCC. Saya hanya kepengen tahu aja, kepengen tahu. Berapa banyak di antara saudara yang baru pertama kali hadir di JPCC? Angkat tangan tinggi. Gak apa-apa, gak diapa-apain. Angkat tangan tinggi. Wow, selamat datang di JPCC. Thank you. Kita merayakan Natal dengan sederhana, kita nggak heboh-hebohan sama sekali, tidak. Karena dari dulu saya percaya bahwa Natal dirayakan secara sederhana, dan bukan waktunya kita untuk menghambur-hamburkan segala sesuatunya, dan itulah yang kita lakukan. Dan hari ini kebaktian dibuat berbeda. Biasanya praise and worship lebih dahulu, sekarang dibuat preaching lebih dahulu, khotbah lebih dahulu, praise and worship belakangan. Jadi kalau saudara yang biasa datang terlambat, cuma mau dengerin khotbah, saudara akan kecelek karena khotbah duluan, praise and worship belakangan. Kalau saudara yang kebiasaan habis selesai khotbah mau langsung pulang, habis ini saudara bisa langsung pulang. Kalau saudara nggak mau dengarkan praise and worship, tapi teman-teman dari praise and worship sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa sehingga saudara bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Di bulan ini kita sedang mengambil tema tentang hadiah, tentang gift. Kita sudah belajar bahwa Yesus datang ke dunia sebagai hadiah untuk umat manusia, sebagai hadiah buat kita semua. Hadiah yang diberikan Bapa di surga buat saudara dan saya. Bahkan dalam kitab Yesaya dituliskan bahwa namanya akan disebut penasehat yang ajaib. Artinya saudara, kalau saudara terima hadiah ini, maka saudara bisa menemukan nasihat-nasihat yang ajaib yang datang dari Yesus. Dia juga akan dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Artinya saudara bisa mengandalkan Dia dalam kehidupan saudara, karena Dialah Allah yang perkasa. Bersama dengan Dia saudara bisa melakukan perkara yang gagah perkasa. Bersama dengan Yesus segala sesuatu dapat saudara tanggung, dan bahkan sakit penyakit sekalipun dikalahkan ya. Bahkan Dia juga akan dikenal sebagai Bapa yang kekal. Dikatakan kalau saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa, ya Aba, ya Bapa, dan saudara akan mendapatkan hubungan yang bersifat kekal. Dan kemudian kitab Yesaya katakan bahwa Dialah Raja Damai. Bahwa kalau Dia memerintah atas kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran manusia. Dan di dalam hadiah yang Bapa berikan yang bernama Yesus tersebut, yang hari ini kita rayakan kelahirannya, kita juga mendapatkan hadiah lain lagi yang disebut dengan keselamatan. Keselamatan, penebusan kita dari dosa kita dapatkan kalau kita menerima hadiah yang Tuhan berikan kepada kita.
dalam Kristus Yesus. Kasih adalah alasan yang utama dan alasan yang terutama mengapa Yesus hadir di dunia ini. Hanya karena kasih. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Saya pikir that's the best yang tulisan kita bisa ungkapkan. Karena begitu besar, tapi pernyataannya, pernahkah sudah berpikir seberapa besar kasih? Kasihnya begitu besar sampai dia rela untuk mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kasih atau kata cinta adalah salah satu kata yang paling sering disebut di seluruh dunia. Kata kasih, kata cinta, kata love, itulah salah satu kata yang paling sering disebut di seluruh dunia. Bahkan di zaman sekarang ini orang enteng aja bilang I love you. Enteng banget kayaknya. Tanpa sungguh-sungguh bisa mengerti apa arti daripada love, apa arti daripada kasih. Saking gampangnya keluar di mulut seseorang. Sama cewek ini bilang I love you, sama yang lain bilang I love you, sama yang lain bilang I love you. Kali-kali dari semuanya itu ada satu yang nyantol, Pak. Jadi sering dikatakan. Saking entengnya ngomong sehingga kita nggak lagi tahu artinya apa. Seorang hamba Tuhan almarhum yang dipakai Tuhan secara luar biasa di era tahun 80-an, 90-an di pergerakan para pria. Edwin Louis Cole mengatakan begini, love desire to benefit others at the expense of self. Because love desires to give. Kasih atau cinta itu berkeinginan untuk menguntungkan orang lain. Meskipun diri sendiri yang harus berkorban, atau meskipun diri sendiri yang harus membayar harganya. Yang penting orang yang saya kasih itu happy atau senang atau diuntungkan. Itulah love, itulah kasih. Dalam arti yang sangat baik sekali yang dituliskan oleh Edwin Louis Cole. Kemudian dia juga buru-buru katakan bahwa lawan daripada love adalah lust. Lawan kata daripada kasih adalah nafsu. Karena lust dikatakan lust desire to benefit self at the expense of others. Because lust desires to get. Nafsu itu keinginan untuk menguntungkan diri sendiri meskipun orang lain yang harus membayar, meskipun orang lain yang harus berkorban. Itulah nafsu. Saya pikir hari ini saudara dapatkan pengertian yang baik tentang love, sehingga lain kali kalau saudara mau ngomong love, saudara berpikir lebih dahulu, is it really love or is this lust? Apakah ini benar cinta atau ini benar cuma sekedar nafsu? Siapa yang diuntungkan? Memang kata cinta adalah kata yang paling menarik. Kalau dibuat lagu lebih cepat naik ke tingkat tangga lagu dibandingkan dengan tema-tema yang lain. Kalau dibuat film lebih banyak ditonton orang daripada cerita-cerita dokumenter dan sejarah dan lain sebagainya. Memang menarik kata cinta, tapi hari ini saya berikan kepada saudara definisi yang lain lagi selain yang diutarakan oleh Edwin Louis Cole. Karena dalam sebuah quote saya dapatkan pernyataan seperti ini, you can give without loving, but you cannot give. You cannot love without giving. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Saudara bisa memberi tanpa saudara mengasihi orang yang saudara beri. Tetapi saudara tidak bisa mengasihi seseorang tanpa berkeinginan untuk memberi kepada dia. Jadi jangan mau dikibulin lain kali. Kalau ada orang bilang, I love you, I love you, I love you. Begitu mudah terlempar dari mulut seseorang tanpa pernah kemudian sungguh-sungguh berkeinginan untuk menguntungkan orang yang kita cintai. Well, Yesus meninggalkan surganya yang kudus.
meninggalkan semua kenyamanan, semua hal yang luar biasa, yang majestic, yang megah, yang besar. Dia meninggalkan semua nyanyian para malaikat yang notabene gak pernah false, untuk datang ke dunia yang hina, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan ketidakaturan. Dan saudara, bahkan nyanyi aja beberapa orang false. Dia rela tinggalkan suasana surga untuk datang ke dunia hanya untuk saudara dan saya. Bahkan dia rela mendengarkan suaramu yang false. Waktu dia, kalau kau nyanyi dengan sungguh-sungguh untuk dia pun terima itu. Isn't it amazing? Bahwa semuanya itu dia lakukan karena saudara dan saya begitu berharga di matanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 35, ayat ini membuat saya berpikir berulang-ulang setelah saya membacanya beberapa hari yang lalu. Dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Penulis Mazmur sedang menikmati, sedang wondering, sedang melihat betapa besarnya, betapa dahsyatnya ciptaan Tuhan. Langit bersama dengan semua bintang-bintang di atas sana, dan kebesaran Tuhan, kejayaannya, kemegahannya. Dia sedang mengagumi semua ciptaan Tuhan. Kemudian dia bilang begini, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kenapa sih Tuhan sayang banget sama kita? Kata mengindahkannya di situ artinya juga memberikan nilai yang tinggi kepada manusia. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup ini adalah hadiah dari Tuhan? Halo? Pernahkah kau berpikir bahwa hidupmu adalah hadiah dari Tuhan? Kalau engkau tadi pagi masih bisa bangun, masih bisa menghirup udara, masih bisa get up, masih bisa berdiri, pernahkah kau berpikir bahwa itu hadiah dari Tuhan? Dan sama seperti pada saat kita menerima hadiah, kita senang. Demikian juga dengan hidup. Life is to be celebrated. Hidup ini harus dirayakan karena saudara dan saya penting buat Tuhan, dan karena saudara dan saya dihadir di dunia ini. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kalau kita kurang hikmat, Alkitab katakan kita bisa minta hikmat kepada Dia, dan Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Kenapa Dia mau kasih hikmat pada orang yang kurang hikmat? Supaya kita bisa mengambil keputusan dengan benar, supaya kita bisa navigate through life, supaya kita bisa mengarungi kehidupan dengan berkemenangan, supaya kita bisa merayakan hidup, supaya kita bisa tertawa, supaya kita bisa kelihatan senyum, supaya kita bisa terlihat ceria. Saya yakin Tuhan lebih senang melihat saudara ceria daripada Tuhan lihat saudara cemberut. Saya rasa Tuhan lebih senang melihat saudara ketawa daripada melihat saudara stres. Itu sebabnya kenapa Dia kasih hikmat kepada kita. Itu sebabnya kenapa kita bisa mengharapkan kesembuhan dari Dia pada saat kita sakit. Dan itu sebabnya kenapa Dia memberikan pengharapan kepada kita yang sedang berputus asa. Karena Dia gak suka melihat kita putus asa. Dia mau untuk kita punya pengharapan. Itu sebabnya kenapa Dia memberikan berkat kepada kita. Dan semuanya Dia berikan kepada kita karena cintanya. Karena Dia ingin kita ini bisa menikmati hidup kita dengan benar. Seberapa besar penilaian Anda tentang hadiah yang Anda terima menentukan bagaimana Anda memperlakukan hadiah tersebut. Saya ulangi sekali lagi, seberapa besar penilaian Anda tentang hadiah yang Anda terima menentukan bagaimana Anda memperlakukan hadiah tersebut. Apa yang Anda pikirkan tentang kehidupan, seberapa besar Anda menghargai kehidupan menentukan bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda. Hidup merupakan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita ini penting di mata Tuhan. Jadi bagaimana kita mengisi hidup kita otomatis juga menjadi penting di hadapan Tuhan.
Bagaimana kita menghabiskan waktu kita umpamanya. Makanya Paulus tulis kepada para jemaat di Efesus, dia tuliskan dalam salah satu ayat dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, dikatakan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, seperti orang yang bijaksana. Jadi bagaimana saudara mengisi waktu-waktu saudara sangat menentukan bagaimana saudara hidup. Apakah saudara menghargai hidup yang saudara punya, atau saudara tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan? Apa yang saudara lakukan dengan talenta yang Tuhan titipkan kepada saudara? Apakah saudara pakai talenta tersebut, saudara asah talenta tersebut, saudara kembangkan talenta tersebut, kemudian saudara memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau saudara pendam talenta tersebut, atau saudara pakai untuk keuntungan saudara pribadi saja? Apa yang saudara lakukan dengan pengaruh yang saudara punya? Di zaman sosial media sekarang ini orang berebutan pengaruh. Kepengen banget punya follower yang banyak, sampai ada yang jualan follower. Saking kepengennya supaya punya follower yang banyak, sampai setiap orang yang punya account ditulisin follow back dong kakak. Jangan kepengen punya followers yang banyak. Tapi tahukah saudara bahwa itu pengaruh? Dan kalau saudara tidak bisa menggunakan pengaruh saudara dengan baik, maka sebetulnya saudara tidak bertanggung jawab. Zaman sekarang ini orang pengen cepet-cepetan kirim berita tanpa lagi menyaring apakah berita ini benar atau ini berita hoax. Tanpa pernah lagi menyaring ini benar apa tidak sih. Yang penting saudara yang paling cepat kirim ke orang lain. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi kalau kita nggak tahu beritanya benar apa tidak. Hanya supaya kita dapat like lebih banyak. Dan hati-hati, zaman sekarang ini ada undang-undang yang bisa mengakibatkan saudara dituntut. Beberapa hari yang lalu, pagi-pagi saya dapat kiriman berita dari seorang teman. Berita itu dikatakan bahwa salah seorang jagoan kungfu yang bernama Jackie Chan baru saja meninggal dunia. Kemudian ada gambarnya dan tertulis Rest in Peace Jackie Chan. Saya kaget. Saya beneran Jackie Chan meninggal? Saya nggak dengar apa-apa sih. Kemudian saya segera Google. Dan gak ada berita tentang Jackie Chan meninggal. Ternyata di Google saya ketemukan sudah beberapa kali Jackie Chan diberitakan meninggal. Kan kasihan si Jackie Chan. Orang masih hidup dibilang meninggal. Niat banget loh ini orang ngasih tahu saya. Apalagi setelah saya terima itu, kemudian saya cek, oh jam di Belanda itu jam 4 pagi. Berarti kan niat banget ini orang ngirim kepada saya berita yang dia sendiri tidak tahu benar apa tidak. Berapa kali Jackie Chan harus mati? Dan kasihan nanti kalau umpamanya pas waktunya benar-benar, kan udah gak ada lagi yang percaya. Kalau udah keseringan diberitakan demikian. Lagian kita sebagai orang-orang Kristen kan kita seharusnya dikenal sebagai pembawa berita baik, pembawa kabar baik, bukan membawa kabar yang rusuh, apalagi kabar busuk, apalagi kabar yang tidak menentu. Bahkan di zaman sekarang di gereja pun demikian. Orang datang ke gereja bukannya nyatet khotbah, tapi sibuk mau cari show, mau cari gambar picture. Ketahuilah saudara, saya ada di atas sini untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk difoto. Dan buat saya lebih penting saudara mendengarkan firman Tuhan yang kemudian bisa mengubah hidup saudara daripada cepet-cepetan untuk upload supaya dapat likes paling banyak. Yang gak tahu apa yang saya katakan ini
Gak apa-apa. Jelas sekali saudara ada di dunia yang berbeda. Ya, I'm talking to most of you. Sehingga orang gak lagi dengarkan. Pantesan berbulan-bulan dikorbain, bertahun-tahun dikorbain, hidupnya sama terus, bahkan gak berubah. Habis motivasinya datang ke gerejanya untuk dapatkan like yang paling banyak. Mari kita sungguh-sungguh menaruh segala sesuatunya pada perspektif yang benar. Dari mana saya tahu ini semua? Karena beberapa kali mereka tag nama saya, terus kemudian mereka kasih komen tentang khotbah saya. Terus waktu saya baca, perasaan saya nggak ngomong kayak gini deh tadi. Makanya didengerin, jangan sibuk cari gambar. Makanya didengerin. Tahu gak susah mempersiapkan khotbah ini? Mesti berdoa dulu, mesti bergumul dengan Tuhan. Apa yang saudara masukkan ke dalam pikiran saudara juga menjadi penting. Apakah saudara hidup untuk dirimu sendiri? Apakah saudara hidup untuk sesuatu yang lebih besar? Beberapa hari yang lalu saya sedang nonton film seri kesukaan saya tentang detektif. Saya suka banget action movie. Dan di cerita itu ada detektif, pemeran utamanya sedang pakai kursi roda masuk ke sebuah chapel. Dan chapel tersebut sunyi, dipenuhi dengan lilin dan rada gelap, dan dia sedang refleksi tentang kehidupannya sendiri. Dan pada saat dia berbalik, tanpa dia sadar, ada orang lain di situ yang sedang duduk. Dan mereka terlibat pembicaraan, dan orang ini memperkenalkan dirinya bahwa dia dulu juga bekas polisi. Dia bilang. Kemudian detektif ini bilang, dalam sebuah pembicaraannya, dia bilang, rasa-rasanya setelah 6 tahun ada di Special Force ini, semua yang baik yang ada di saya diambil, sehingga sisanya adalah hal-hal yang tidak baik. Kemudian orang yang bekas polisi ini merespons, kamu tidak bisa melihatnya dengan kacamata seperti itu. Kamu harus melihat hidupmu atau pekerjaanmu dari berapa banyak orang yang merasa aman gara-gara kamu, yang bisa mendapatkan keamanan gara-gara kamu. Kamu gak bisa melihat dari kacamata yang seperti itu. Kemudian yang bekas polisi ini menyatakan sebuah statement yang membuat saya kemudian wow. Dan kemudian buru-buru saya ambil notes untuk saya catat. Siapa yang pernah dapatkan hikmat Tuhan pada saat saudara nonton TV atau nonton film? Terus saya nonton film biasanya santai, saya pengen santai, gak pengen banyak mikir dan lain sebagainya. Tapi saat itu saya kemudian ambil catatan saya untuk catat, karena bekas polisi ini bilang begini, the best legacy a man can leave behind is the people whose life he is changed. Wow, saya bilang, the best legacy a man can leave behind is the people whose lives he's changed. Warisan yang paling besar yang seseorang dapat tinggalkan adalah berapa banyak orang yang hidupnya dia ubahkan. Pada saat itu seolah-olah Tuhan berkata kepada saya, bagaimana kamu mau meninggalkan dunia ini? Bagaimana, apa warisan yang kamu mau tinggalkan? Ada banyak orang mencari harta, mencari uang sedemikian rupa untuk meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi saya mau beritahu, ada warisan yang lebih besar lagi yang kau bisa tinggalkan, yaitu kalau hidupmu kau pakai untuk menjadi inspirasi sehingga banyak orang hidupnya bisa diubahkan gara-gara kehidupan saudara. That's the best legacy.
Itulah kehidupan yang luar biasa. Itu sebabnya hidup penuh dengan kesempatan demi kesempatan. Dan hidup penuh dengan keputusan demi keputusan. Saya Google, saya pengen tahu, research mengatakan bahwa pria dewasa atau manusia dewasa mengambil keputusan 35.000 setiap hari. Sedangkan anak-anak kecil mengambil keputusan 3.000 setiap hari. Saya pikir banyak amat ya kita mengambil keputusan setiap hari. Tapi kemudian buru-buru saya percaya ya, karena kita memulai hidup kita dengan sebuah keputusan. Mau melek atau mau terus tutup mata, itu merupakan sebuah keputusan. Mau bangun atau mau terus tidur, mau mandi atau mau sarapan dulu, mau sikat gigi atau entar aja, semua keputusan. Mau ke gereja atau mau mandi dulu, atau ke gereja aja deh, mandi belakangan, bisa juga. Gak usah angkat tangan yang berkata seperti itu. Soalnya ntar gak keburu, gak dapat kursi, udah berangkat dulu aja, mandi lama. Semuanya merupakan keputusan. Dan kemudian make sense buat saya, karena kalau Yesus tidak hadir dalam hidup kita, maka mungkin kita bisa kehilangan kesempatan-kesempatan yang Bapa bawa dalam hidup kita. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 4 dan 5 katakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya tanpa kehadiran Yesus yang adalah terang buat manusia, maka gak heran kalau hidup kita sering, dalam hidup kita ini kita sering mengambil keputusan yang keliru, sehingga kita kehilangan banyak kesempatan-kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita gak punya terang dalam hidup kita. Kalau terang manusia itu ada, kalau Yesus hadir dalam hidup kita, maka kita akan mengisi hidup kita dengan lebih mudah, dan tentu kita akan mengisi hidup kita dengan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan. Dengan demikian hidup kita ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa menjadi hadiah buat orang lain. Kemudian saya menemukan sebuah quote yang mengatakan demikian, your life is a gift from God, what you do with it is your gift to God. Hidupmu adalah hadiah dari Tuhan, tapi apa yang kau lakukan dengan hidupmu merupakan hadiahmu untuk Tuhan. Jadi berita Natal buat saudara hari ini, simple saja. Apakah hidup saudara pakai untuk dirimu sendiri? Atau hidup saudara pakai untuk Tuhan dan sebagai hadiah untuk orang-orang di sekitar saudara? Natal setiap kali mengingatkan saya bahwa Yesus tidak mungkin bisa hadir di dunia ini tanpa peranan beberapa orang. Saya ulangi sekali lagi, Natal selalu mengingatkan kepada saya bahwa Yesus tidak mungkin hadir di dunia ini tanpa peranan beberapa orang. Pada saat surga memutuskan untuk mengutus Yesus ke dalam dunia, malaikat Gabriel datang menemui Maria, izin, boleh gak dipakai rahimnya? Si Yesus gak mungkin bisa dilahirkan ke dalam dunia tanpa peranan daripada manusia. Maria dan Yusuf adalah pemeran utama, para gembala dan orang-orang Majus adalah pemeran pembantu. Tapi jelas sekali bahwa untuk melahirkan Yesus ke dunia ini dibutuhkan peranan manusia. Sekarang pertanyaan saya, maukah saudara ikut berperan dalam menghadirkan Yesus di dunia di mana saudara berada? Maukah saudara dipakai supaya saudara bisa mengambil peranan, entah peranan utama atau peranan pembantu untuk menghadirkan terang dalam kegelapan, sehingga hidup saudara pun bisa menjadi hadiah buat orang lain. And that's the best legacy yang saudara bisa tinggalkan buat orang-orang, karena
mereka hidupnya diubahkan sejak mengenal saudara. Karena bukan dengan kuat dan gagah saudara, tapi dimulai dari saudara terima hadiah perwujudan kasih surga kepada saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalamnya ada keselamatan kekal, di dalamnya ada terang manusia. Dan itulah pesan Natal buat saudara di tahun ini. Merry Christmas and have a blessed New Year. Dan saya akan menutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata kita. Saya memberikan kesempatan buat saudara untuk menerima hadiah, the best gift, hadiah yang terutama, yang utama yang kau bisa terima, yaitu Yesus Kristus dalam hidup saudara. Mungkin saudara sudah jadi orang Kristen cukup lama, tapi saudara nggak pernah buka hati dan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hari ini ditawarkan kepada saudara, dan tidak ada waktu yang lebih baik lagi kecuali menerimanya hari ini di perayaan Natal 25 Desember tahun 2016. Kalau saudara belum pernah terima Yesus sebagai hadiah keselamatan yang Bapa di surga berikan kepada saudara, hari ini adalah hari yang tepat. Saya boleh buka hati saudara, tapi supaya saya tahu dan supaya saya bisa berdoa buat saudara. Pada saat semua mata tertutup, kepala tertunduk, siapa orangnya yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Angkat tanganmu ke atas supaya saya bisa berdoa. Saya lihat banyak tangan terang di depan, di belakang, paling belakang pun saya lihat, di samping kiri, samping kanan saya. Wow, tidak kebetulan saudara hadir. Biarkan terang itu datang dalam hidup saudara, mengatasi segala kegelapan. Dan semua yang mengangkat tangan tunduk, turunkan tangan saudara dan tirukan doa saya. Dan semua yang tidak mengangkat tangan pun ikut membantu mereka menirukan doa ini. Katakan dengan suara keras, Tuhan Yesus, aku buka hati, aku undang Kau masuk dalam hidup, jadi Tuhan, jadi Raja. Ampuni aku atas segala dosa dan kesalahan. Mulai dari hari ini, jadikan aku baru. Kau jadi Tuhan, aku jadi anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu buat kami berharga. Ajar pada kami Tuhan untuk bisa menjalani hidup dengan cara yang tidak mudah, karena kami tahu kami berdosa. Oh yeah. Kami bersama dengan kami pada siang hari ini berkhusus God.
Thank you.
daily as the sun above. Not a cloud, sin and silence, survive the dark way. Giver of immortality, fill us with the light. You fill us with the light. Fill us with the light. Sungguh-sungguh sukacita ini saudara nggak rasakan hanya di tempat ini, tapi ketika saudara melangkah keluar dari tempat ini meskipun agak sempit-sempitan sedikit, tapi bawa sukacita ini ke rumah saudara, ke tempat kerja saudara, kemanapun saudara pergi bersama dengan siapapun, karena Yesus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Buat saudara tadi mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berikan tepuk tangan sekali buat mereka. Kalau
saudara belum tertanam di gereja manapun, saudara bisa bertanya banyak hal tentang CBCC ya, di date booth. Kalau saudara mau didoakan peneguhan lebih lagi, saudara bisa menghampiri kredit yang ada di luar juga setelah ibadah ini selesai. So, it's all about Jesus, amen. Sekali kalau kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Mari kita akhiri ibadah kita dan menghadiri Tuhan sekali lagi. Ungkapan syukur dan ucapan syukur dari kedalaman hati kami yang tidak terhingga, yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kami. Selain kami menaikkan pujian demi pujian, penyembahan demi penyembahan, ungkapan syukur yang tidak bisa kami ukur dengan apapun, namun kami persembahkan juga dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan menjadi dupa yang harum di hadapan, menjadi persembahan, menjadi hadiah bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu menyerahkan, mempersembahkan hadiah yang terindah di dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi. Tuhan, kami berjanji tidak hanya ingin menikmati keselamatan atau hadiah yang besar yang ada dalam kehidupan kami. Kami akan bagikan, kami akan kabarkan itu keluar sana Tuhan, ke orang-orang yang belum menerimanya, yang patut mendengar dan menerima yang datangnya daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Sekali lagi kami bawa sukacita firman Tuhan ini kemanapun Engkau mengutus setiap kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang terakhir yang kami bisa lakukan bersama-sama di gereja ini. Sungguh percaya kuasa hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, di dalam hati setiap kami. Dan kami akan menyambut tahun yang baru 2017 dengan pengharapan yang besar, harapan yang tinggi yang kami bisa taruh di dalam hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja di pelosok-pelosok dari daerah-daerah, di kota-kota dimanapun yang merayakan kebesaran Tuhan, biarlah keamanan ketika merayakan kebesaran Tuhan bisa terjadi atas setiap gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk kota Jakarta, biarlah keamanan, kenyamanan, kesejahteraan turun atas kota Jakarta, bahkan atas tanah air dan bumi Indonesia. Kami berdoa keamanan, kenyamanan dan turun atas negara yang sungguh kami cintai ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terimalah berkat daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa mengejar kehidupan umat-Mu yang percaya dan karunia daripada Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai umat-Mu. Kau berkata dengan nama Tuhan yang memuliakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Amin.